Pemirsa, balik lagi nih bareng kita di Senja Berkah. Pasti berkah. Dan kita ini udah ada ini nih, Ibu tuh dari tadi udah nyiapin banyak pertanyaan banget pemirsa. Jadi sok Bu lontarkan sekarang. Siap, Dara. Pak Ustadz, mau nanya lagi nih saya Pak Ustadz. Boleh insya Allah. Kalau menurut Pak Ustadz itu kira-kira kalau kita mau bersedekah nih, ya bagusnya secara pribadi aja atau misalkan lewat lembaga amal nih Pak Ustadz. Kadang-kala kan suka ada nih pemirsa ya, misalkan melalui masjid ataupun melalui lembaga-lembaga yang lainnya. Misalkan kadang lewat apa tuh transfer rekening dan lain sebagainya. Iya, bener Tapi kadang saya suka bingung nih Pak Ustadz, kira-kira bagaimana Pak Ustadz nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa UFI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya masih ditemani oleh host yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya semua. Bagaimanakah tadi pertanyaan? Bagaimanakah? Sebaiknya bersedekah itu secara pribadi saja langsung ke orangnya Pak Ustadz atau misalkan ke lembaga amal nih Pak Ustadz? Setahu saya sedekah itu adalah bagusnya fisyaroi wa dzarra. Baik secara diam-diam atau secara terbuka, baik dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Ya. Tapi bagaimana caranya sodakoh yang supaya kita yang memberinya itu rasa tenang gitu. Karena takutnya kita ngasih kepada orang lain ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus. Seperti mungkin ya. Bagaimana caranya? Begini. Yang pertama adalah kita tetap harus berhusnuzon kepada semua. Karena apa? Karena mereka yang meminta-minta, mereka yang dititipi oleh kita yang kita sudah berniat baik, itu bagaimana mereka caranya untuk tidak kena, untuk tidak mendapatkan ayatul munafik. Karena ayatul munafik atau diantaranya adalah ketika dititipi tidak mereka khianat. Tapi bagaimana caranya? Kalau untuk emak zakat, kan zakat mal ada badge namanya. Iya. Ada dikumpulkan di situ. Di masjid kadang kumpul. Itu lebih aman. Tapi yang amanah, bukan yang munafik. Kita memberikan habis-habisan ternyata dipakai untuk tidak yang ada manfaatnya. Bagaimana caranya? Kita serahkan kepada Allah. Itu supaya kita lebih nyaman. Dan cari lembaga-lembaga yang islami yang bisa dipercaya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia dalam rangka menyalurkan wa mimma razaqnakum yunfiqun. Jadi kita juga Pak Ustadz harus pintar-pintar ya menjadi orang yang memilih mana lembaganya nih yang tepat gitu ya. Betul. Tapi Bu kalau nyambung yang situ ya, berarti kan kita tuh kayak beda cerita nih, misalnya Dara punya teman, misalkan maaf yatim gitu kan. Kita tuh ngasih udah yakin karena kita kenal. Nah ini kan kita tuh mau ngasih ke orang yang tidak kenal ya. Nah makanya ragu-ragu kayak tadi. Nah itu Pak mengatasinya gimana? Karena kan mikirnya aduh gitu, ragu-ragu deh jadinya. Infak pada anak yatim yang kita tidak kenal. Kalau anak yatimnya sudah besar gimana? Mereka punya kontrakan. Nah makanya itu Orang kaya Pak Ustadz ya. Itu yatim. Iya. Yatimnya yatim anak konglomerat gitu ya. Itu mungkin tidak masuk kategori ya. Yang termasuk yatim itu ya yatim, ya fakir, ya miskin. Itu yang paling utama. Fakir ya miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian orang karena ditinggal orang tua mungkin ya. Mungkin karena penghasilannya yang pas-pasan. Untuk biaya sekolah juga nggak cukup. Untuk pangan sehari-hari juga. Hari ini pinjam si A, besok pinjam si B. Untuk menutupi pinjam si A, pinjam lagi ke si C. Jadi itu yang kriterianya ya. Betul, lihat dulu. Tapi suka ada juga Pak, misalnya kita udah tahu nih dia tuh nggak punya gitu kan. Tapi ketika kita udah ngasih teh ya Pak, ada Dara pernah ngalamin misalnya teh orangnya teh malah si uangnya teh bukan dipakai buat yang penting-penting Pak. Dia teh langsung pedicure Bu, saya juga yang ngasih uangnya nggak pernah pedicure gitu. Nah itu gimana Pak? Jadinya tuh makin gak yakin gitu mau sedekah tuh. Ya nggak boleh nggak yakin, kita harus yakin. Yang penting itu
bagian daripada kebutuhan. Kan mungkin orangnya juga glowing gitu ya Bu ya. Ya mungkin anak ini juga ingin glowing seperti itu ya. Kelihatan cantik, kelihatan rapi gitu ya. Jadi kepingin ya orang lain, ya udah dipakai untuk situ gitu. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan. Harus ikhlas Karena ini juga ya, keperluan yang penting kita sudah kok ikhlas. Mungkin pedikurnya sendiri itu Iya. Dara, Iya, bukan ya, pedikur positive ke salon. thinking ya, Ya harus Bu. positif aja. thinking ya, harus positif thinking gitu. Nah Pak Ustadz, kalau gitu Pak Ustadz, kita melihat bersedekah zaman sekarang seperti ini polanya ya. Lewat badan amil zakat, lewat lembaga-lembaga amal. Betul. Kalau misalkan kita bandingkan dengan zaman Rasulullah, kira-kira itu ada perbedaan nggak Pak Ustadz? Bersedekah zaman dulu, zaman Rasul dengan zaman sekarang Pak Ustadz. Perbedaannya gimana Pak Ustadz? Ya, gini. Dalam satu keterangan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tu'ina rajula fi dabbati fatahluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wa kalimatun thayyibah shadaqah. Gini. Artinya adalah kita menolong, kemudian membawakan barang, menaikkan barang ke orang lain, menaikkan kendaraan, membantu membawa barang, menaikkan kendaraan, itu adalah watarfa'u shadaqah. Kemudian wa kalimatul thayyibah, mengucapkan kata-kata yang baik, itu adalah shadaqah. Tabassum, tabassum tahu kan? Senyum. Itu shadaqah. Shadaqah, Pak. Betul. Banyak senyum ya Pak ya? Senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Sendiri. Nanti dikiranya bagaimana coba? Sapi stres banget. Jadi Pak Ustadz senyum juga ibadah ya? Ibadah Senyum insya ya sampai Allah. beres, Bu. Tapi jangan, syaratnya ada. Jangan senyum-senyum sendirian. Sama senyum-senyum ke lawan jenis gimana Pak Ustadz? Oh ya jangan terlalu lah ya. Yang bisa milah-milih. Ya Milah-milih ya. kalau misalkan sama keluarga senyum. Senyum Kalau ya. yang lain, kenapa ini senyum? Kan aneh. Iya. Ya, kalau sama di rumah cemerut, tapi kalau di luar wah senyum. Justru kalau ibu-ibu nih, kalau di rumah kelihatan seperti ratu, kalau di luar kelihatan seperti hantu. Kenapa? Kalau di rumah itu wah luar biasa. Segala dipakai untuk untuk menyenangkan Menyenangkan, ya. suami dan keluarga. Yang Jadi relate belum nikah, Ibu. Iya begitu. Itu sodako. Bu. Sodakoh ya Pak Ustadz ya? Sodakoh. Di rumah kayak ratu ya? Kayak ratu. Tapi Di luar juga, kayak hantu. supaya apa? Orang lain melihatnya, Tipsnya jadi. wah Oh iya. itu begitu ya. Jadi di rumah menyenangkan, ya? Menyenangkan anak, menyenangkan suami. Apa timbulnya sakinah, mawadah, warohmah. Pajan buat Dara juga tuh. Siap Ibu, bekal nih. Oke, nah tapi Pak Ustadz kalau misalnya nih kayak yang tadi ya, Dara pikir tuh kayak kalau sedekah tuh udah pasti harus nominal gitu. Oh ternyata senyum gitu sikap. Oh berarti masuk ya sama yang Ibu tadi ya, ada kucing. Ya, kita rawat, Juga berarti. sedekah. Jadi kalau kita misalnya lagi seret gitu ya minimal senyum lah Dara ya. Iya. Kan itu Ada juga kucing, sedekah. kita senyum. Murah. Senyumin murah ya. Gak usah pakai uang. Ya. Berkata baik ya tadi ya Pak Ustadz ya. Kata Pak Betul. Ustadz itu juga bagian dari sedekah. Oh ini nih ada Bu, apa sih perbedaan antara sedekah dan zakat? Nah karena kita untuk yang ngeluarin tuh mikirnya, oh zakat kayaknya udah sedekah deh, berarti nggak usah sedekah lagi. Nah aku suka mikir gitu tuh Pak. Sedekah, zakat. Mau sekarang dijelasinnya? Bapak mau nanti? Ya udah, Dara juga mau nanti. Karena ini tuh bukannya mau main potong-potong ya Pak ya, lebih tepatnya ada yang harus lewat dulu. Nah pemirsa aku juga mau ngingetin ya, selanjutnya kamu bisa nanya-nanya nih, nggak cuman Ibu atau Dara, biar makin banyak referensi pertanyaannya ya. Nah kamu bisa langsung aja chat kita di 0813 9447 7912. Nah jangan kemana-mana karena Senja Berkah bakal balik lagi sama kamu. Stay tune terus di UTV karena masih ada Senja Berkah, pasti berkah. Berkah.